Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab-bab yang baru, yaitu abwabu kabairil lisan, bab tentang dosa-dosa besar terkait dengan lisan. Dan ini adalah susunan yang indah. Sebelumnya beliau telah menyebutkan tentang abwabu kabairil al-qalb, dosa-dosa terkait dengan dosa hati. Kemudian beliau susulkan dengan dosa-dosa terkait dengan lisan. Sebagaimana dikatakan al-abdu bi asgharaihi, ya, bahwasanya seorang tergantung dari dua anggota tubuhnya, yaitu hatinya dan lisannya. Artinya apa? Jika seorang hatinya baik, lisannya baik, maka dia jadi orang yang baik. Tapi kalau dia hatinya buruk, lisannya buruk, maka jadilah dia orang yang buruk. Dan keterkaitan hati dengan lisan sangat kuat, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Dan keterkaitan lisan dengan hati sangat kuat, maka dikatakan kullu ina'in bima fihi yandahu, bahwasanya setiap bejana akan menuangkan isi yang di dalam bejana tersebut. Artinya kalau kita ingin mengetahui hati seorang, bisa terlihat dari apa? Kata-katanya. Karena apa yang dalam hatinya itulah yang keluar dalam apa? Lisannya, ya. Apa yang ada dalam hatinya keluar melalui lisannya. Kullu ina'in bima fihi yandahu, bahwasanya setiap bejana itu menuangkan isi dalam bejana tersebut, ya. Ini menunjukkan keterkaitan kuat antara lisan dengan hati. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Taib, beliau membawa bab pertama, babut tahdzir min syarri lisan, bab peringatan terhadap buruknya lisan, ya. Lisan, subhanallah, adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan juga lisan dan dua bibir, ya. Di antara nikmat yang luar biasa adalah lisan. Oleh karenanya dengan lisan ini seorang bisa meraih pahala yang banyak. Terlalu banyak ibadah terkait dengan lisan, ya. Di antaranya ibadah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa perkataan yang lebih baik dari berdakwah? Ya. Bagaimana cara dakwah? Di antaranya dengan lisan. Kemudian berzikir juga dengan lisan. Baca Al-Quran juga dengan lisan. Banyak sekali, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga dengan lisan, ya. Banyak sekali ibadah yang dilakukan dengan lisan. Tapi sebaliknya banyak juga maksiat dilakukan dengan lisan. Kalimat kufur dengan lisan, ghibah namimah dengan lisan, sukhriyah mengejek dengan lisan, merendahkan orang lain dengan lisan, ya. Maka lisan ini disebut dengan pisau bermata dua, bisa diarahkan kepada kebaikan dan juga bisa diarahkan kepada keburukan. Maka seorang harus mewaspadai lisannya, jangan sampai dia menggunakan lisannya untuk menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Taib. Makanya beliau buka dengan bab peringatan akan bahaya lisan. Wa qaulullah ta'ala, kemudian Syekh rahimahullah membawakan ayat tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan hauna, itu dengan mutawadhi'in, dengan tawadhu'. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diajak berbicara oleh orang-orang jahil, qalu salama, maka mereka berkata salam. Di sini Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga yang dikenal dengan ibadur rahman.
di akhir surat Al-Furqan, yang kemudian setelah Allah menyebutkan ciri-ciri mereka, di penghujung Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang mendapat ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Itu sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang ibadur rahman ini, semua butuh kesabaran, semua butuh kesabaran. Allah sebutkan bagaimana mereka salat malam, bagaimana mereka berinfak, ya. Dan bagaimana mereka menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan macam-macam, ya, ibadah yang semuanya butuh dengan kesabaran. Makanya Allah mengatakan di akhir sifat-sifat mereka, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Di antara sifat mereka yang pertama dalam surat Al-Furqan adalah mereka kalau berjalan hauna, yaitu tidak sombong. Tidak sombong, ya. Karena kesombongan terlihat dari gestur tubuh, dari perkataan maupun gerak-gerik, ya, gerakan tubuh. Demikian juga tawadhu juga terlihat, bisa dinilai dari gestur tubuh, demikian juga dari perkataan, tutur kata. Orang ini tawadhu, ya. Orang ini cara jalannya menunjukkan dia tawadhu. Jadi mereka tawadhu. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diajak berbicara orang jahil yang tidak tahu adab, yang mungkin menghina mereka, merendahkan mereka, menjatuhkan mereka, qalu salama, maka mereka mengucapkan salam. Apa maksudnya qalu salama? Yaitu mereka melakukan perbuatan dengan atau mengucapkan kata-kata terhadap orang-orang bodoh tersebut dengan kata-kata yang mereka selamat dari dosa. Maksudnya para ahli tafsir mengatakan yaitu mereka tidak menggubris orang-orang jahil tersebut. Mereka tidak merespon orang-orang jahil tersebut. Kalaupun mereka menjawab, maka mereka ucapkan kata-kata yang mereka tidak berdosa dalam kata-kata tersebut. Ini salah satu ciri penghuni surga. Sehingga ketika dia terprovokasi, terpancing untuk membalas kata-kata buruk, dia menahan diri. Dia menahan diri. Dan ini butuh kesabaran, butuh kesabaran. Tidak semua orang yang dicaci maki kemudian bisa bertahan. Oleh karenanya seorang kalau mendapati cacian makian, ya, dia enggak usah gubris. Dia ingat ayat ini, bahwasanya di antara ciri-ciri penghuni surga, kalau dikata-katain kata-kata yang buruk, mereka cuek aja, tidak digubris. Ataupun kalau mereka mau jawab, maka dengan kata-kata yang baik yang tidak menimbulkan dosa, ya. Makanya di antara nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seorang menzalimi kita, maka jangan kita sibuk dengan kezaliman orang tersebut, ya. Kalau orang mencaci maki kita, tidak usah kita sibuk dengan caci maki orang tersebut. Kalau orang menulis keburukan tentang kita, yang kita lihat tidak ada faedahnya, enggak usah dibaca, enggak usah dibaca, karena hati kita akan tersibukkan dengan mendengar caci makian tersebut dan belum tentu kita bisa sabar. Dan akhirnya kalau kita enggak sabar, kita akan balas dengan bisa jadi setara atau bahkan lebih parah, sehingga kita akhirnya yang merugi. Tadinya kita dizalimi, kemudian kita menjadi menzalimi. Maka Syekh As-Sa'di juga menyampaikan akan hal ini. Sejauh mana kita menggubris kezaliman orang terhadap kita, sejauh itulah kerugian kita. Kalau kita cuek, kita akan tentram, ya. Saya dulu sering dikirim, Ustaz ini ada yang ngomongin antum, saya langsung hapus. Saya tidak ngeklik, ngapain? Kalau saya ngeklik, buang waktu dengerin, sakit hati. Nanti kalau sakit hati, istri yang diomelin, ya. Yang penting saya tidak usah dengar. Saya bilang jangan kirim-kirim kayak gini lagi. Kalau kirim-kirim gini saya blokir, ya. Ya. Karena tidak semua orang mental kuat, ya, bisa melihat. Betapa banyak orang baru disinggung sedikit langsung meledak, ya. Meledak. Tidak biasa disinggung. Ada yang biasa saja, santai, biasalah. Kita juga punya kekurangan, ya. Tapi kalau kita bisa menjauh dari itu sehingga kita tidak buang waktu untuk menggubris hinaan orang, lebih baik, lebih baik, ya. Oleh karenanya orang yang ibadur rahman, kalau dia tahu di depan dia orang jahil, maka dia tidak merespon. Atau kalaupun dia jawab dengan jawaban yang baik, ya. Allah yahdik, waalaikumsalam, ya, semoga kita dapat hidayah, gitu-gitu aja. Tidak kemudian merespon, ngamuk, marah, dan itu sangat kita butuhkan di zaman sekarang, ya.
agar kita mendapat pahala, tidak merespon semua perkataan orang. Tidak merespon semua caci maki orang ya. Taib. Demikian juga Allah sebut dalam surat Al-Qasas tentang ciri-ciri orang beriman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar perkataan sia-sia, mereka berpaling darinya ya. Mereka berpaling darinya. Itu mereka tidak menggubris perkataan-perkataan sia-sia tersebut. Ya, karena kalau mereka menggubris dalam kondisi emosi, terkadang susah menjaga lisan. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya sama dengan kedudukan lisan adalah tulisan. Sama dengan kedudukan lisan adalah tulisan ya. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat lisan ya. Tadi ya. Demikian juga Allah menyebutkan tentang apa? Tulisan ya. Ya. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Tulisan itu suatu ungkapan dari bentuk lain dari lisan ya. Kalau lisan al-bayan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan ya. Allah mengajarkan bagaimana manusia bisa menjelaskan dengan lisan. Dan bayan bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Tulisan. Maka seorang sebagaimana waspada dalam berkata-kata, waspada juga dalam menulis. Nah, banyak orang lebih waspada ketika berkata-kata daripada menulis. Buktinya kalau kita lihat komentar di medsos, kalau komentar asal-asalan. Tulis seenaknya, padahal tulisan sama dengan apa? Lisan, sama. Caci maki, merendahkan, nuduh, sembarang emosi. Padahal itu malaikat catat semua. Dia mau tulis secepatnya pun malaikat catat semua, tidak ada yang terluputkan. Tidak ada yang terluputkan. Maka seorang hati-hati, jangan hati-hati ketika berbicara saja, juga berhati-hati ketika menulis tulisan tersebut, baik komentar atau yang lainnya. Maka waspada ya. Kalau ada yang sia-sia maka tidak usah digubris, berpalinglah. Berpalinglah. Tidak ada faedahnya, enggak usah digubris. Ada tulisan, ada bacaan, tidak ada faedahnya, enggak usah dibaca. Ada caci makian yang tidak ada faedahnya, enggak usah didengar ya. Karena khawatirnya kita terpancing, akhirnya kita tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga tulisan. Ya. Baik, wa qaulullahi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu perkataan pun kecuali di sisinya ada raqibun atid. Raqibun atid Allah sebutkan sebelumnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika ada dua malaikat yang menerima yaitu segala ucapan kemudian dicatat dari sisi kanan dan dari sisi kiri, qa'id yaitu menyertai terus. Qa'id maksudnya dari makna wazan fa'il, maksudnya mufa'il. Seperti jalis maksudnya mujalis, qa'id maksudnya muqa'id, yaitu dua malaikat ini selalu menyertai. Selalu menyertai. Qa'id maksudnya mujalis, senantiasa menyertai sang hamba. Kemudian Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan diucapkan pun kecuali kedua malaikat tersebut raqib atid. Bukan namanya raqib dan atid, bukan ya. Raqib atid ini sifat sebagaimana qa'id, raqib, atid, ini tiga semua sifat bagi dua malaikat tersebut. Qa'id maksudnya muqa'id, yaitu senantiasa menyertai sang manusia tersebut, tidak pernah terpisah darinya sehingga siap mencatat semua apa yang dia ucapkan. Raqibun selalu mengawasi. Raqib itu muraqib, yaitu mengawasi. Tidak ada satu kata pun yang lolos, ya. Satu kata pun yang lolos tidak ada. Dia benar-benar mengawasi, bukan cuma mendengar, tapi mengawasi, mendengar dengan penuh pengawasan. Atid yaitu hadir, selalu apa? Hadir. Jadi qa'id, raqib, atid ini sifat bagi dua malaikat yang Allah sebutkan sebelumnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Maksudnya 'anil yamini qa'id wa 'anil shimali qa'id, yaitu dua-duanya kanan kiri selalu hadir dan kedua-duanya raqibun atid. Selalu mengawasi dan selalu hadir ya. Di antara salah kaprah sebagian orang menyangka satu namanya raqib, satu namanya apa? Atid. Enggak, tapi maksudnya dua malaikat yang selalu hadir, yang sifatnya muqa'id, muraqib dan atid.
Sehingga tidak ada satu perkataan pun yang terlewatkan. Dan ini syarat kalau perkataan saja ditulis apalagi perbuatan, apalagi perbuatan ya. Makanya ini sama seperti firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya pada kalian ada malaikat hafizin, yaitu hafazah yang mencatat, yang men-save kalau bahasa kita. Hafizin maksudnya men-save, menjaga semua hasil aktivitas antum, aktivitas kita, perkataan perbuatan, di-save, dijaga. Maksudnya dijaga dalam tulisan. Kiraman katibin, yang mulia dan senantiasa menulis, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, semua tercatat, satu lafal apapun tercatat. Maka para ulama setelah itu khilaf, apakah semua perkataan dicatat? Karena perkataan ada tiga. Satu, perkataan yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, perkataan yang mendatangkan keburukan. Yang ketiga, perkataan mubah. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keburukan. Apakah semuanya dicatat? Khilaf di kalangan para ulama. Zahir dari ayat ini, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu perkataan pun. Jadi memberikan faedah keumuman. Apapun yang diucapkan berpahala atau berdosa atau tidak berpahala dan tidak berdosa, perkataan-perkataan yang mubah semua dicatat oleh malaikat. Semua dicatat. Nanti urusan pahala, timbangan urusan belakangan. Ya, sebenarnya mengatakan tidak, yang dicatat oleh malaikat adalah cuma perkataan yang mendatangkan dampak, apakah dampak pahala ataupun dampak dosa. Ala kulli hal, hendaknya seorang waspada ketika berucap, karena tidak ada ucapannya kecuali dicatat oleh malaikat. Dan demikian pula tidak ada komentarnya, tidak ada catatannya di medsos kecuali dicatat oleh apa? Malaikat. Tidak ada yang luput. Ucapan kita ucap ngomong udah lewat, tidak ada yang catat ucapan kita. Yang catat malaikat. Dicatat. Kita merendahkan orang, menghina orang, menjatuhkan orang. Orangnya mungkin enggak dengar, orangnya mungkin enggak hadir. Terus begitu saja lewat, enggak, dicatat malaikat. Akan ada dampaknya di akhirat kelak, ya. Dosa atau pahala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ucapkan yang baik atau diam. Ucapkan yang baik atau diam. Di sini Rasulullah SAW hanya memberi dua pilihan. Ucap yang baik atau diam. Agar seorang tidak sembarang berbicara. Hadis ini dibuka dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena hanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang bisa melakukan ini. Yang hadir dalam dirinya, dia yakin selalu bahwasanya segala ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat dahsyat, yaitu pada hari kiamat kelak. Kalau dia selalu sadar bahwasanya ada hari kiamat, hari pembalasan, tentu dia tidak sembarang berbicara. Makanya dikatakan oleh para salaf, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menganggap perkataan adalah bagian dari amal, maka dia akan sedikit perkataannya, tidak sembarang. Ya. Sebagaimana kita hati-hati ketika beramal, kita juga hati-hati ketika berbicara. Maka konsekuensi hadis ini, bagaimana kita menerapkan? Sebelum kita berbicara, kita renungkan dulu. Ya. Ini perkataan baik atau buruk. Kalau perkataan ini buruk, fa'amsik, maka jangan bicara, diam, tidak usah diucapkan. Kita bisa renungkan. Orang Islam mikir dulu baru berbicara. Sama kalau kita mengetik sesuatu, ini baik nggak? Kalau nggak baik, nggak usah dilanjutkan. Kalau perkara itu baik, maka ucapkanlah. Nah, ketika ingin mengucapkan, coba cari diksi yang lebih baik. Adakah diksi yang lebih baik daripada ini sehingga pahalanya lebih besar? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Yaitu seandainya kalau ada perkataan baik, ada 5 diksi kita punya, carilah diksi yang terbaik. Agar pahalanya lebih banyak dan lebih manfaat.
Coba kita terapkan sama orang-orang terdekat kita. Kalau bicara sama istri, jangan sembarang ngomong ya. Coba pilih kata-kata yang baik menurut mana yang lebih menyenangkan istri. Manis apa sayang? Coba pikir. Manis, sayang. Udah digabung aja, sayang, manis. Pikir ya, pikir. Apalagi sama orang tua. Apalagi sama orang tua, maka pilihlah diksi yang baik ya. Jadi kalau baik kita pikir lagi mana yang lebih baik. Adakah diksi yang lebih baik, yang lebih maslahat, maka ucapkanlah diksi tersebut ya. Tapi kalau ternyata tidak baik dan tidak buruk, bagaimana? Sebenarnya ulama mengatakan tidak usah diucapkan, rugi. Kecuali di balik perkataan mubah tersebut ada maslahat. Contoh, kita bercanda, itu perkataan mubah, tetapi untuk menyenangkan kawan. Kita niatkan untuk membahagiakan dia, berpahala jadinya. Berpahala jadinya. Kita mau bercanda, oh kalau saya canda ini kayaknya dia tersinggung nih. Jangan. Canda tadi yang hukum asalnya mubah jadi haram karena menyakiti hati saudara. Kalau tidak ada baik atau buruk, sebaiknya tidak usah diucapkan. Maka usahakan setiap apa yang kita ucapkan itu ada faedahnya. Makanya Nabi cuma kasih dua pilihan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Kalau enggak baik, enggak usah bicara. Enggak ada pahalanya, enggak usah bicara. Seperti itu praktek hadis ini. Tapi siapa yang bisa menerapkannya? Siapa yang bisa menerapkannya? Betapa banyak orang bicara asal bicara, ceplas-ceplos, tanpa mikir dampak, efek dan akibat, tanpa mikir ini haram atau halal, syar'i atau tidak, kemudian dia ucapkan seenak-enaknya, sepuas-puasnya, dan lihat apa yang terjadi sekarang di medsos. Nuduh, maki, mencela, sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya, orang bicara sepuas-puasnya. Harga diri orang sudah seperti tidak ada nilainya sama sekali. Dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Ya, dihinakan sehina-hinanya. Tidak tahu bahwasanya perkataan sangat berbahaya. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengeluarkan lisannya. Dia pegang, dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah yang bawa aku kepada banyak masalah. Ya. Maka seorang waspada ketika berkata-kata atau menulis. Ya. Taib hadis berikutnya, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma marfu'an. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada istilah marfu'. Kalau marfu' itu sampai Nabi. Kalau mauquf biasanya sampai sahabat, itu sahabat yang berbicara atau sahabat yang berbuat. Kalau maqtu' itu di bawahnya, itu tabi'in dan selanjutnya. Ini istilah dalam mustalah hadis. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua rahangnya, ini maksudnya. Antara ini dengan ini. Maksudnya apa? Lisan. Ada kanan, ada kiri, dua tulang namanya lahyain. Apa yang bisa menjamin di antara dua dagu kanan dagu kiri, maksudnya lisannya, dan bisa menjamin apa yang di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluannya, dia bisa menjaga, maka aku jamin baginya surga. Aku jamin baginya surga. Isyarat bahwasanya sebagaimana kemaluan bersyahwat, demikian juga lisan juga bersyahwat. Kemaluan ingin menyalurkan syahwatnya, lisan juga ingin ngomong apa yang dia ingin ngomongkan. Pingin bicara, pingin komentar. Kalau tidak komentar rasanya gatal. Pingin apa? Komentar. Kalau sudah berkomentar, berbicara kadang diindah-indahkan, dibagus-baguskan. Berarti ada syahwat untuk apa? Berbicara. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa jamin kedua ini dia jaga, baik kemaluannya maupun lisannya, aku jamin bagi dia surga ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisan ya. Banyak orang banyak masuk neraka gara-gara kemaluan. Aktsaru man yudkhilun nasan nar al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka itu rongga mulut sama rongga kemaluan. Paling banyak masuk dalam neraka jahanam. Maka siapa yang bisa jaga, maka akan dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Sufyan bin Abdullah qala, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa perkara yang paling kau khawatirkan kepada diriku? Apa sih perkara yang paling kau khawatirkan keburukan atas diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala, Rasulullah pegang lisannya. Kemudian dia berkata, kuffa alayka hadza, tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Jaga lisanmu, terutama kita di zaman fitnah. Kita ini hati-hati komentar zaman fitnah, zaman politik, ya. Banyak komentar yang akhirnya kita asal komentar ngawur, ya, tidak perhitungan, menuduh, sehingga kita asal bicara. Saya katakan tadi bahwasanya lisan punya syahwat, ya. Buktinya kalau sudah bergibah senang, bergibah ria senang. Kalau sudah cerita tentang kesombongannya senang, lisan senang bicara. Cerita kejelekan orang lain juga senang, enak, ada kelezatan. Ada kelezatan. Makanya waspada, hendaknya seorang menjaga lisannya. Oleh karenanya lisan ya berbahaya. Kalau tidak dijaga dengan baik bisa menimbulkan bahaya bagi pengucapnya di dunia maupun di akhirat. Dahulu dikatakan oleh penyair, yamutul fata min athratin bilisanihi wa laysa yamutul mar'u min athratir rijli. Seorang pemuda bisa tewas gara-gara kesalahan dari lisannya. Dia tersandung, lisannya tersandung sehingga dia salah ngomong. Dan seorang tidak mati gara-gara kesandung, kakinya tersandung, tidak mati. Tapi kalau lisannya tersandung bisa mati. Itu salah ngomong. Kakinya tersandung jatuh, tapi tidak mati. Fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi, ya. Kesalahan tersandung, omongannya bisa membuat kepalanya lepas. Wa asratuhu bir rijli tabra ala mahlin. Adapun kalau dia tersandung gara-gara kakinya tersandung, dia terluka, bisa sembuh lama-lama. Demikian juga berkata penyair yang lain, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu. Jagalah lisanmu wahai manusia, la yaldaghannaka innahu thu'banu. Jangan sampai kau disengat, sungguhnya lisan itu seperti ular. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Betapa banyak orang yang tewas akibat ulah lisannya. Kanat takhafu liqa'ahu syuja'anu. Padahal dulu orang takut kalau ketemu dengan dia. Tapi dia tewas gara-gara lisannya. Sampai ada menulis buku judulnya Syu'ara qatalahum syi'ruhum. Para penyair yang tewas akibat syair-syair mereka. Jadi bikin syair kemudian dibunuh oleh orang karena tersinggung. Banyak. Ngomong begini ditangkap sama penguasa dibunuh. Ngomong begini ganggu istri orang dibunuh. Dengan lisan. Kalau dulu syair itu adalah alat medsos zaman sekarang. Ya. Sehingga ketika orang bersyair bisa mengangkat seorang, bisa menghinakan seseorang. Saya tadi baca di antara penyair yang terbunuh, ya, karena syairnya banyak, ya. Di antaranya yang terkenal adalah Al-Mutanabbi, ya. Al-Mutanabbi ini penyair hebat yang sampai sekarang syairnya sering dipelajari oleh para udaba karena syairnya sangat luar biasa, sangat indah, ya, sangat indah. Dan dia benar-benar merasa dirinya hebat, ya. Dan terungkap dalam syair-syairnya, bosnya dia itu hebat, jago syair. Enggak ada yang bisa mengalahkan di zaman dia. Kalau dia bicara syair jago. Sampai dia pernah berkata, "Saya alamul jami'u mimman dhamma majlisuna bi annani khairu man tas'a bihi qadamu." Semua orang yang pernah gabung dalam majelis kami, pernah menghadiri majelis syair kami, tentu akan tahu bahwasanya saya adalah orang terbaik dalam urusan ini. Annalladzi nadhara al-a'ma ila adabi. Aku adalah yang orang buta bisa melihat syairku. Saking dia bilang apa? Syairku orang buta bisa melihat. Wa asma'at kalimati man bihi samamu. Bahkan syair-syairku bisa membuat orang tuli mendengar. Saking apa? Saking pedenya luar biasa. Ya.
Dan dia yang berkata, al-khailu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni was sayfu wal rumhu wal qirtasu wal qalamu. Aku adalah kuda malam. Kuda kenal saya, malam kenal saya, padang pasir pun kenal saya. Pedang, tombak, kertas semua kenal saya. Satu hari dia membuat syair mengejek seorang wanita. Kemudian saudara wanita tersinggung. Maka dicarilah Al-Mutanabbi ini, kemudian dihadapkan, akhirnya mau dibunuh. Dia ketika itu sedang bersama budaknya sama anaknya. Ketika dia dihadang ingin dibunuh, kemudian dia ingin menyelamatkan diri. Ketika dia ingin menyelamatkan diri, maka budaknya berkata, bukankah kau yang telah berkata, al-khailu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni was sayfu war rumhu wal qirtasu wa qalam. Bukan kau yang pernah berkata, malam, siang, padang pasir semua kenal saya. Pedang, tombak, pena, kertas semuanya kenal saya. Kenapa kau kabur wahai majikan? Akhirnya tidak kabur, akhirnya dibunuh. Akhirnya mati. Mau saya, kalau kita baca kisah-kisah, betapa banyak orang tewas gara-gara salah ngomong. Hati-hati. Bahkan dalam satu pepatah Arab dikatakan, ya, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Betapa banyak perkataan berkata kepada pengucapnya, biarkan aku, jangan kau ucapkan, jangan, biarkan aku dalam hatimu, jangan kau utarakan. Ini pepatah disebutkan, pepatah Arab disebutkan tentang suatu masal atau pepatah. Ada seorang raja Arab dari Himyar, raja dari Yaman, ya. Dia suatu hari berburu dan dia bawa anggotanya. Berjalan, akhirnya dia menemukan ada suatu batu yang amlas, batu yang apa namanya? Halus, terbuka lebar batu tersebut. Raja itu naik di batu tersebut. Ini anak buahnya iseng. Dia mengatakan, wahai raja, kalau ada orang disembelih di sini, kira-kira darahnya ngalir kemana nih? Karena batunya apa? Batunya datar, kemudian tidak ada belokan-belokan, halus. Ini kalau ada orang disembelih di sini, kira-kira darahnya ngalir kemana dan sampai kemana? Raja ini jengkel, kata dia, sini. Sembelih nih orang, kita lihat darahnya sampai kemana. Akhirnya disembelih orang itu, anak buahnya sendiri. Terus raja itu berkata, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'li. Ya, da'ni, ya. Betapa banyak perkataan berkata kepada pengucapnya, biarkan aku dalam hatimu, jangan kau utarakan, ya. Karena terkadang perkataan diucapkan gara-gara hobi berkata, akhirnya salah ngomong, akhirnya dia binasa, ya. Perkataan tidak perlu kadang-kadang. Perkataan yang tidak perlu tapi menimbulkan bencana. Makanya dikatakan tadi, wa kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Betapa banyak orang menjadi korban lisannya sendiri. Ini baru kita bicara dunia, bagaimana korban di akhirat? Korban di akhirat mengerikan. Akan datang hadis-hadis menjelaskan bahwasanya terkadang seorang mengucapkan satu perkataan membuat dia binasa di akhirat. Mengerikan. Mengerikan, ya. Bagaimana kalau seorang menghina orang lain, ya. Menghina, kemudian kata-kata yang berat, kemudian pada hari kiamat kelak dia tuntut. Bukankah dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Rasulullah, para sahabat berkata, al muflisu fina, ya, man la dinar wa la dirham wa la mata. Orang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah, itu orang tadinya punya emas, punya perak, punya aset, kemudian habis. Itu namanya bangkrut, ya enggak? Tadinya punya, kemudian apa? Bangkrut. Maka Rasulullah jelaskan kebangkrutan hakiki yang sungguhnya kebangkrutan di akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dan dia datang ketika di dunia, ternyata dia datang di hari kiamat, ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Bayangkan mencaci maki. Lisan kan? Kemudian dosa-dosa yang lain. Ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza. Rasulullah sebutkan di sini dosa terkait harga diri, terkait jiwa, terkait harta. Semua bentuk kezaliman. Apa kata Nabi? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat, ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Terkait dengan apa? Fisik, ya enggak? Mukul atau bunuh. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta si fulan. Terkait dengan apa?
harta. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh tidak si fulan terkait lagi dengan harga diri. Maka dosa dilakukan di antara dua yang Rasulullah sebutkan gara-gara lisan, yaitu mencaci dan menuduh yang tidak terkait dengan zina, tuduhan berzina atau yang semisalnya. Maka wa yu'ta hadza min hasanatihi, maka pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa hadza min hasanatihi, kasih semua. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidat min sayyi'atin faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau ternyata pahala dia tidak cukup, pahala puasa, pahala zakat, pahala salat tidak cukup untuk diberikan untuk membayar kezaliman yang dilakukan, maka dosa-dosa mereka yang diambil dipikulkan kepada dia kemudian dilemparkan neraka jahanam. Ini contoh, maksudnya terbunuh di akhirat. Kalau orang terbunuh di dunia masih mudah, tapi kalau merugi di akhirat gara-gara lisannya mengerikan. Maka seorang waspada ketika berkata-kata, ya. Jangan sampai melampaui batas, ya. Contoh, seorang benci sama perempuan, dia benci perempuan ini mungkin keluar enggak pakai jilbab, misalnya tidak pakai jilbab. Terus dia jengkel, dia bilang dasar lonte, misalnya. Lonte kan beda. Lonte itu kan pezina. Ini beda. Ini bahaya. Ente mengucapkan berlebihan dari yang apa? Yang seharusnya. Ini kan nuduh lonte pezina kan? Pezina. Ini nuduh. Enggak ada bukti, hari kiamat repot. Maka waspada, lisan dijaga, ya, tidak boleh melampaui batas, ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, walahu wa sahahahu an Mu'adz. Hadis riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkannya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasul, apakah kita akan disiksa gara-gara perkataan yang kita ucapkan? Apakah kita akan disiksa gara-gara perkataan yang kita ucapkan? Qala sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ini ungkapan orang Arab, bukan doa tapi ungkapan. Sakilatka ummuka itu maksudnya ibumu kehilanganmu. Itu maksudnya, atau apa namanya, ini ungkapan dari Nabi, bukan doa, tapi ini hanya ungkapan Arab menunjukkan kaget atau semacamnya, ya, atau takjub. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat manusia tersungkur di atas wajahnya di neraka jahanam atau di atas hidung-hidung mereka kecuali akibat dampak dari lisan-lisan mereka, ya, hasil panen dari apa yang ditanam oleh lisan mereka. Lisan menanam, panennya di akhirat. Nabi mengatakan, bukankah banyak manusia terjerumus tersungkur di neraka jahanam, digeret di atas wajah, di atas hidung, kecuali akibat panenan dari lisan yang mereka tanam, ucapan yang mereka tanam ketika di dunia. Itu efek dari perkataan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya bahaya lisan luar biasa. Rasulullah menjelaskan banyak orang binasa gara-gara apa? Lisannya. Zaman sekarang orang ngomong seenaknya, banyak masalah akidah mereka ngomong seenaknya. Nanti kita sebutkan contoh lagi. Walahu an Abi Sa'id marfu'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, juga riwayat Tirmizi secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, jika telah tiba di pagi hari seorang anak Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Maka semua anggota tubuh yang lain berkata kepada lisan. Tukaffirul lisan ada berapa tafsiran. Tafsiran pertama, tukaffirul lisan maksudnya tunduk kepada lisan. Karena takfir maksudnya adalah tunduk, ya. Tunduk, ya. Inhina'u fir ra's, katanya takfir secara bahasa Arab juga maksudnya menundukkan kepala seperti mau ruku, yaitu semua anggota tubuh tunduk sama lisan. Kemudian berkata kepada lisan, "Ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada engkau, kepada Allah dalam bersikap demi kami. Fa innama nahnu bika, kami ini tergantung engkau wahai lisan. Ini istaqamta istaqamna, kalau kau lurus kami juga lurus. Wa ini awajajta wa ajajna, kalau kau bengkok kami juga ikut bengkok. Kami juga ikut bengkok. Ini tafsiran pertama, tukaffirul lisan maksudnya mereka
takhda, ya. Mereka tunduk kepada lisan. Anggota tubuh yang lain tunduk sama lisan. Makanya mereka berkata, bertakwalah kepada Allah dalam untuk kami, wahai lisan. Jangan sembarang ngomong. Kau lurus, kami lurus. Kau tidak lurus, kami juga tidak lurus. Ada yang mengatakan kafirul lisan, maksudnya para anggota tubuh yang lain berkata kepada lisan, wahai lisan, jangan kau jadi kufur nikmat. Jangan jadi kufur apa? Nikmat. Kau dikasih nikmat sebagai pengungkap, sebagai pengutara, juru bicara anggota tubuh nih. Kau kan juru bicaranya. Jangan kau kufur nikmat. Sehingga kalau kau ucapkan yang salah, kami kena getahnya semuanya. Seakan-akan mereka berkata demikian. Kami kena getahnya semuanya. Kalau yang diazab bukan kamu aja, kita semua kena apa? Azab. Makanya anggota tubuh lain berkata, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah demi kami. Karena kami ini hanyalah fa innama nahnu bika, kami tergantung engkau. In istaqamta istaqamna, kalau kau lurus kami lurus. Wa in wajajta wajajna, kalau kau bengkok kami juga bengkok. Inilah saya katakan tadi terkait dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika dia baik, baik juga seluruhnya, jika dia buruk, buruk juga seluruhnya, kecuali adalah hati. Maka di sini dalil bahwasanya lisan punya pengaruh terhadap anggota tubuh sebagaimana hati punya pengaruh terhadap seluruh anggota tubuh. Dan ini memperkuat bahwasanya hati yang berfikir, lisan yang mengungkapkan. Lisan yang mengungkapkan. Seakan-akan hati adalah bejana yang berisi air, kemudian lisan yang untuk mengambil isi air tersebut. Tadi kita katakan pepatah Arab, kullu ina'in bima fihi yandahu. Semua bejana yang dia curahkan, yang dia keluarkan adalah isi bejana tersebut. Kalau seorang bicara, itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Kalau dia bicaranya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau bicaranya ngawur, bicaranya yang tidak senonoh, maka itu yang terbetik dalam hati yang selalu dia pikirkan. Karena itu yang dia ungkapkan. Karena apa yang diutarakan hati itulah isi dari lisan. Enggak mungkin hatinya bersih, ungkapannya kotor, enggak mungkin. Enggak mungkin hatinya kotor, ungkapannya bersih, kecuali munafik ya. Tapi hukum asal apa yang diungkapkan itulah isi hati seseorang. Maka ini pengaruh lisan dan hati luar biasa. Tapi kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabainu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang berucap suatu kata yang dia tidak jelas tentang kandungan perkataan ini. Dia tidak mikir ini baik atau buruk. Dia asal ngomong aja. Akhirnya apa? Yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara ucapan yang tidak dia jelas maknanya tersebut, tidak dia pikirkan efek-efeknya, membuat dia terjerumus dalam neraka dalam lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat. Itu benar-benar tenggelam dalam neraka jahanam gara-gara satu perkataan. Ini maksudnya perkataan punya efek bahkan di akhirat yang sangat berbahaya. Di dunia efek mungkin ringan, di akhirat lebih berbahaya. Selain itu juga seperti dalam hadis yang lain, wali Tirmidzi wa sahahahu an Bilal bin Harits radhiyallahu anhu marfu'an. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat." Seorang berucap dengan kata-kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka efeknya luar biasa, tapi dia kata ini kata-kata baik. Cuma dia tidak tahu efeknya ternyata luar biasa. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Maka Allah catat keridhaan untuk dia sampai hari kiamat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang tahu ini kalimat baik, dia ucapkan, dia tidak tahu efeknya ternyata luar biasa, membuat dia diridhai oleh Allah. Wa innar rajula la yatakallam bil kalimati min sakhatillah. Sungguh seorang mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Maka yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia tidak menduga akan efeknya luar biasa. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah murka kepada dia terus sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah ridhoi sampai hari kiamat, yang satunya sampai dia meninggal sampai ketemu dengan Allah, yang kedua Allah murkai sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perhatikan. Ada dua hal. Yang pertama Rasulullah mengatakan, yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yatabayyanu fiha. Ada seorang ngucapin dia tidak mikir dulu. Ini bahaya. Jadi yang pertama kalau bicara, mikir. Ini baik atau buruk. Ternyata dia tidak mikir dulu, dia ngomong ternyata buruk. Maka seorang sebelum dia ngomong, yatabayyan. Dia cross check dulu. Yatabayyan maksudnya tabayyun itu
Cross check dulu, ini benar baik atau buruk. Ada orang ngomong tidak cross check perkataannya baik atau buruk, ternyata membuat dia masuk neraka. Yang kedua, dia tahu ini buruk, tapi dia ucapkan saja, dia tidak tahu efeknya luar biasa. Dia sudah tahu buruk, tapi dia iseng ngomong aja. Kalau yang pertama dia tidak cek, ternyata buruk, akhirnya masuk neraka. Yang kedua dia sudah tahu buruk, tapi dia iseng tetap mengucapkan, cuek, ternyata efeknya dahsyat luar biasa, mengerikan pada hari kiamat kelak. Dua-duanya tidak boleh kita lakukan. Kalau tahu buruk jangan ucapin, kalau belum tahu juga jangan ucapin. Cross check dulu, jangan-jangan buruk. Tapi kemudian hadis terakhir dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Azan kah? Belum. Ana rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla. Maka Allah berkata, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan? Siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan tersebut dan aku telah gugurkan amalmu yang mengatakan aku tidak akan mengampuninya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa ruwiya anal qail rajulun abid. Diriwayatkan bahwasanya yang mengucapkan perkataan adalah seorang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw bakat dunyahu wa akhiratahu. Seorang berucap dengan perkataan yang membuat binasa dunianya dan akhiratnya. Disebutkan ini adalah seorang yang dia punya teman suka maksiat dan dia ahli ibadah. Setiap ketemu temannya dia mengatakan, ya hadza akhsir, wahai fulan berhenti jangan maksiat. Tapi temannya cuek aja. Ketemu lagi dia bilang lagi, wahai si fulan jangan maksiat. Tapi dia cuek aja. Ketemu lagi dia bilang, wahai fulan jangan maksiat. Akhirnya yang ditegur ini jengkel. Jengkel ini berkata, da'ni wa rabbi abu ifta alayya raqiban. Sudah, enggak usah urus aku. Urusanku dengan Tuhanku. Memang kau diutus jadi malaikat raqib atid ngurusin aku. Ngapain kau urusin aku? Ini perkataan salah, orang ini salah. Namanya nahi munkar harus terus berjalan. Cuma dia jengkel, dia ngomong begitu. Akhirnya orang ini ketika dia ngomong gitu dia emosi. Dia bilang, "Lan yaghfirullahu lak." Allah tidak akan ampuni engkau. Di sini dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Maka Allah matikan mereka berdua. Maka Allah bilang, siapa yang berani bersumpah saya tidak akan ampuni dia? Mengapa kau batasi ampunanku? Ya. Maka dia telah aku ampuni dan kau tidak saya ampuni. Akhirnya dimasukkan dalam neraka jahanam. Dari sini Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin, gara-gara salah ngomong satu perkataan, mungkin dia tidak mikir efeknya. Dia tidak yatabayyan, tidak cross check dulu perkataan ini benar atau tidak. Ternyata au baqad dunyahu wa ukhrahu, membuat dia binasa di dunia dan juga di akhiratnya. Dia salah kenapa? Padahal asal yang salah adalah orang ini. Perkataan dia, jangan ngurusin aku, itu perkataan salah. Nahi mungkar harus terus berjalan. Sebagian orang masing-masing, enggak ada masing-masing. Kau saudara, saya harus tegur. Ya, enggak boleh saya bilang enggak usah urus saya dengan Tuhan, enggak bisa. Dalam Islam nahi amar ma'ruf nahi munkar harus terus berjalan. Orang ini jengkel karena sering ditegur, dia bilang, biarkan aku dengan Tuhanku. Emang kau malaikat raqib atid ngurusin aku. Maka orang ini emosi, enggak ada emosi dia ngomong gitu. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Ucapan dia salah. Karena berani membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang perkataan-perkataan ngeri di medsos yang mengerikan. Contoh, Allah mau kalau mengirim adab minta izin dulu sama Habib fulan. Ngeri. Itu gimana itu? Ngeri. Contoh ada wali dalam kuburan negur malaikat mungkar nakir, malaikat mungkar nakir jangan siksa dia. Saya lagi ibadah dia teriak-teriak saya terganggu. Jangan siksa dia. Masya Allah, dia ngatur-ngatur malaikat mungkar apa? Nakir, ngeri. Ngeri. Ucapan-ucapan ngeri. Kadang ngejek malaikat, kadang ini, kadang ini. Maksud saya hati-hati. Jangan salah ngomong karena lisan itu berbahaya ya. Demikian wallahu taala bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.